Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Jamal Priyadi di IJP Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dasar AutoCAD. Harusnya mungkin video ini tayang lebih awal di video tutorial saya, karena ini merupakan dasar dalam menjalankan aplikasi AutoCAD. Jadi yang dimaksud dasar ini adalah seperti fungsi-fungsi dari tombol mouse, lalu mungkin cara untuk zoom in, zoom out, atau mungkin cara untuk menggeser layar atau gambar, dan lain sebagainya. Oke, untuk teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan boleh ditonton video saya yang sebelumnya, sehingga pada video ini mungkin sudah sedikit ada gambaran ya. Atau misalkan yang baru bergabung juga silahkan langsung bergabung saja, karena kita di sini belajarnya juga pelan-pelan. Semoga teman-teman yang memang benar-benar pemula itu bisa memahami tutorial yang saya buat ini. Oke, untuk yang pertama adalah fungsi dari tombol mouse ya. Jadi fungsinya itu di sini kan ada klik ya, yang biasa kita klik itu yang bagian kiri, mungkin semuanya sudah pada tahu, dan ada juga klik kanan. Nah, klik ini adalah untuk memilih objek. Seperti ini, misalkan saya mau pilih objek yang ini, klik. Nah, ini memilih atau menyeleksi objek seperti ini. Lalu yang klik kanannya itu adalah menampilkan option. Jadi menampilkan option setelah objek dipilih. Nah, di sini optionnya banyak ya. Ada fungsi-fungsi dari kebanyakan sih dari tombol atau perintah modify. Nanti saya jelaskan untuk tutorial kedepannya, untuk memindah, untuk mengcopy, menskalakan, untuk memutar, dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk klik kanan itu adalah menampilkan option. Nah, yang selanjutnya adalah tombol scroll pada mouse. Scroll ini adalah untuk zoom in dan zoom out. Jadi zoom in seperti ini, zoom out seperti ini. Nah, ini menggunakan scroll ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini yang tanda plus ini adalah pointer di AutoCAD. Nah, untuk memudahkan zoom in dan zoom out atau memperdekat dan memperjauh gambar itu, usahakan pertama arahkan dulu ke gambar yang akan kita zoom in. Misalkan begini, saya ingin mendekatkan ke persegi panjang yang ini, berarti si pointer ini saya arahkan dulu ke sini, baru di zoom out. Baru di zoom in. Begini. Ya, contoh misalkan jauh ya begini. Nah, posisinya kalau ini di sini, kalian scroll atau teman-teman scroll itu tidak akan ketemu gambarnya, karena si pointernya itu berada di tempat yang tidak seharusnya. Ya. Jadi arahkan dulu kemana. Misalkan ini akan di zoom in, misalkan ini akan diarahkan ke garis yang ini, arahkan dulu baru di zoom seperti ini, lalu di zoom out lagi, zoom in lagi. Nah, begitu ya. Itu untuk zoom in dan zoom out pada menggunakan scroll mouse. Yang selanjutnya adalah menekan tombol scroll mouse itu juga bisa untuk menggeser layar ya. Jadi scrollnya itu bisa ditekan lalu digeser, atau ini bisa dikatakan mengaktifkan perintah pen. Di sini ada pen ya. Nah, ini pen itu sama menggeser. Jadi misalkan kita sudah posisi zoom in seperti ini, kita tinggal geser ya, kita tinggal geser dengan pen. Juga bisa dengan menekan tombol scroll pada mouse begini ya. Nah, itu untuk fungsi dari mouse ya. Yang selanjutnya adalah ini penting. Ketika nanti gambarnya sudah banyak, terkadang lembar kerja atau workspace kita itu berat. Di AutoCAD juga ada yang namanya regeneration model atau regen.
atau mungkin kalau di komputer istilahnya refresh ya. Refresh itu bisa dengan menekan shortcut keyboard RE. Jadi RE enter, dia akan meregeneration model ya. Jadi ini akan istilahnya fresh kembali. Jadi yang tadinya mungkin agak lelet, sudah berat gitu ya di RE, itu sama saja di refresh kalau di komputer ya. Silahkan, itu bisa dilakukan. Mungkin kalau untuk gambar yang baru segini itu tidak akan terasa, tapi nanti kalau ketika sudah gambarnya banyak dan mungkin spek komputernya juga tidak terlalu baik gitu ya, mungkin akan sering tahu-tahu lambat gitu kan. Itu sering-sering saja di regen. Silahkan, itu menurut saya merupakan solusi yang ampuh ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang harus dipahami adalah ngeblok ya. Jadi dalam AutoCAD ini kita bisa ngeblok sebuah objek. Misalkan begini, ini kan ngeblok nih. Nah begini, ini kan diblok ya. Ini juga diblok. Coba perhatikan, saya ngeblok yang pertama seperti ini ya. Ini kan keblok, keseleksi semua. Yang kedua seperti ini. Kira-kira sama apa beda? Sama-sama ngeblok, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi begini, harus dipahami ya. Untuk blok itu caranya tinggal klik di layar lalu tarik. Kalau kita nariknya ke arah kiri, itu yang keluar warnanya hijau. Kalau ke arah kanan, yang keluar warnanya biru. Nah, yang biru dan yang hijau ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi begini, kalau kita ngebloknya yang warna hijau, asalkan objeknya itu tersentuh sedikit, dia akan terseleksi. Contoh begini, ini kan oke, kita pakai yang ini ya. Nah ini kan saya punya ini, kalau di blok pakai yang hijau, ini segini itu sudah terblok atau terseleksi ya. Tapi kalau pakai yang biru, ketika saya ngebloknya segini, itu tidak bisa. Kalau yang biru itu harus seluruhnya. Jadi misal saya ingin ngeblok yang warna merah ini, ketika saya blok pakai yang hijau begini, otomatis terblok semua dengan yang warna putih. Nah, maka dari itu pakai blok yang warna biru. Jadi yang terpilih hanya yang areanya tertutupi oleh blok yang warna biru itu tadi. Nah, adapun misalkan kita ingin ngeblok yang sini, itu asal terkena saja begini. Atau ngeblok semua, kalau semua tidak sama aja. Kalau semua begini bisa, begini pun bisa, sama saja. Ini pengecualian ketika ada objek yang berada di tengah-tengah, di samping kanan kiri atau atas belakangnya itu terdapat objek lain, supaya tidak ikut terblok, jadi bloknya pakai yang biru begini ya. Karena kalau misalkan begini, itu yang putih ini akan ikut ke blok ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Nah itu merupakan beberapa tutorial dasar ya, menurut saya tutorial dasar dalam aplikasi AutoCAD. Jadi hal-hal seperti itu memang mungkin bukan tidak terlalu penting, justru menurut saya itu penting, cuma mungkin kadang terlupakan gitu ya. Hal-hal seperti itu sepele, tapi itu sangat penting kalau kita tahu fungsinya dan kegunaannya itu untuk apa, sehingga ketika digunakan pada kondisi yang tepat itu akan sangat bermanfaat. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan atau menulis di kolom komentar, atau misalkan ada yang mau didiskusikan juga silahkan, boleh. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Tetap semangat berkarya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.